Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tabi'un. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam aula atau kelas 5 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPT SD Negeri 1 Pajarisu, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf UPT SD Negeri 1 Pajarisu. Adapun kita berkumpul pada kegiatan hari ini dalam rangka acara Diseminasi Budaya Positif UPT SD Negeri 1 Pajarisu. Untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah kita semua bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Siti Zubaidah SPD MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga bahagia untuk kita semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesehatan kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di kelas 5 dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita telah mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini mari kita sama-sama mengikuti, menyimak apa-apa yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 Maya Safitri. Di sini Bu Maya, saya sebagai kepala sekolah dan rekan-rekan guru mendukung program Bu Maya dan kami semuanya mendoakan supaya Bu Maya lancar dan kemudian dapat mengimbaskan semua ilmu yang didapat selama kegiatan pendidikan guru penggerak. Pada prinsipnya Bu Maya selaku kepala sekolah, kami siap untuk berubah, kami siap untuk mengikuti perkembangan sesuai dengan zaman, dan kami siap untuk menerima apa-apa yang sudah didapat oleh Bu Maya selama ikut pendidikan guru penggerak. Terima kasih, semangat terus Bu Maya, semoga sukses. Dan saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, tibalah kita di acara inti pada kegiatan hari ini, yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Maya Safitri, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pringsewu. Kepada Ibu Maya Safitri dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala UPT SD Negeri 1 Pajarisu, Ibu Siti Zubaidah MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf UPT SD Negeri 1 Pajarisu.
Sholawat pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat beserta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1 TT4 budaya positif yang sudah saya dapatkan di kegiatan calon guru penggerak, dan semoga ini baik untuk kita terapkan di sekolahan kita Bapak Ibu. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai apa sih budaya positif, seperti apa budaya positif dan bagaimana penerapannya di sekolah Bapak Ibu. Tentu saja kita sebagai guru tidak asing dengan istilah baru yang memang harus kita terapkan, dan ilmu baru dan cara baru bagaimana kita menerapkan budaya positif. Baik, selanjutnya apa sih itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi era pembelajaran kurikulum merdeka atau sekarang dipelopori oleh pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi kita itu sebagai guru itu kita semua pembelajarannya itu berpusat kepada murid Bapak Ibu. Kita di sekolah menghambakan kepada murid Bapak Ibu, mengutamakan semua kepada murid. Yang dulu kita murid itu harus patuh dengan kita, harus taat dengan kita, tapi kita sekarang harus mengetahui latar belakang karakter murid kita. Lanjut Bu. Kemudian perubahan paradigma untuk membangun budaya positif yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Selanjutnya, ini menurut KHD Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan saat ini Bapak Ibu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita sebagai guru menuntun, bukan menuntut anak untuk bisa seperti apa. Menuntun karena memang anak-anak kita berasal dari karakter dan lingkungan yang berbeda dan keluarga yang berbeda. Misal contohnya dalam kita menuntun, misal siswa A dia tidak bisa membaca. Dan bagaimana cara kita menuntun anak tersebut? Kita cari tahu dulu tentu saja bagaimana minat belajar anak tersebut, bagaimana karakter anak tersebut, dan bagaimana latar belakang anak tersebut. Jadi dari situ kita bisa bekerja sama dengan orang tua. Kemudian setelah kita tahu karakter, terus model pembelajaran anak tersebut seperti apa, karakternya seperti apa, baru kita menerapkan menuntunnya dengan membiasakan membaca atau menyediakan buku bacaan yang mudah dipahami oleh peserta didik, seperti itu. Kemudian ini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Itu ilusi guru mengontrol murid, ilusi yang kedua bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Ilusi yang keempat bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi kontrolnya Bapak Ibu.
Kemudian ini contoh perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Itu ada stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang tersebut harus sama dengan kita, karena perbedaan cara pandang seseorang itu berbeda. Kemudian stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, kita sebagai guru, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau misalnya anak itu nakal, pasti dia ada motivasi tersendiri, ada alasannya tersendiri kenapa anak itu tersebut nakal. Jadi kita nggak hanya gue ini nakal banget, tapi kita harus tahu apa sih motivasi dia untuk nakal, alasan dia itu nakal itu apa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Kemudian apa itu makna disiplin Bapak Ibu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa misi disiplin? Sama tepat waktu. Baiklah, untuk disiplin Bu? Kalau menurut saya disiplin itu mentaati peraturan. Ya, disiplin itu sebuah aturan yang sudah disepakati. Kita mentaati aturan yang sudah disepakati. Ayo Bu, buka Bu, disiplin itu apa Bu? Jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi yang ditanamkan di kita selama ini, disiplin itu ya taat sama aturan gitu, memaksakan kita untuk harus taat pada aturan tersebut. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau kita capai suatu tujuan mulia. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Nih, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi disiplin itu yang tertanam pada diri kita Bapak Ibu, tidak hanya karena peraturan yang ada di sekolah, tapi bagaimana kita memaknai di dalam diri kita disiplin itu seperti apa. Ada yang menyatakan disiplin itu tanggung jawab, ada yang mengatakan disiplin itu kewajiban, tapi ada yang mengatakan disiplin itu peraturan. Jadi makna disiplin secara kontrol diri pada diri kita, yaitu bagaimana penerapan disiplin itu tertanam pada diri kita yang sifatnya itu bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Itu ada 3 motivasi. Contoh teori motivasi ada eksternal, internal dengan tujuan disiplin positif. Jadi kalau motivasi eksternal itu dari luar Bapak Ibu. Contohnya misalnya kita buat peraturan di dalam kelas tidak boleh terlambat. Jadi anak itu termotivasi dari luar, saya harus berangkat lebih awal agar tidak terlambat. Kemudian kalau internal itu tadi yang seperti saya katakan dari awal mengenai teori disiplin, itu sudah tertanam dari keniatan diri anak tersebut atau kita semuanya. Kalau dari internal itu, contohnya di sini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu contoh motivasi eksternal. Kemudian kalau dari orang lain, eksternalnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini meminta penghargaan Bapak Ibu yang eksternal. Jadi kalau saya berangkat pagi, nanti saya akan mendapatkan reward dari Bu Siti Zubaidah sebagai guru teladan misalnya. Itu motivasi eksternal. Kalau yang internal, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa
apabila saya melakukannya. Tadi yang disampaikan sama Bu Siti Zubaidah, apabila ada Bapak Ibu Dewan Guru yang memang datang terlambat, jangan menjadi patokan. Itu motivasi diri kita. Oh, saya harus mencontoh seperti Pak Kis nggak pernah terlambat. Itu yang dari diri kita sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Anak-anak kita itu memiliki kebutuhan dasarnya yang terkadang pada anak-anak kita itu atau diri kita itu tidak pernah didapatkan. Jadi anak biasanya berperilaku berbeda dengan temannya. Terus kesenangan dan kebebasan. Kalau kesenangan itu anak tidak diberikan haknya untuk bermain atau tidak diberikan haknya sesuai kebutuhannya sama orang tuanya. Jadi biasanya dia mencari kesenangannya di luar rumah. Contohnya, misal di rumah anak itu berdiam diri, nggak pernah ada masalah. Ternyata di luar, di sekolah kok berbeda dari di rumah. Apa kebutuhan dasar manusia anak tersebut yang tidak didapatkan? Apa dia tidak memiliki kesenangan atau tidak memiliki kebebasan? Seperti itu Bapak Ibu. Dialami nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang anak ada yang berbeda di kelasnya. Ada. Contohnya seperti apa Mbak Bila? Kalau yang Ibu Bila alami di kelas? Di kelas itu kadang anaknya itu di kelas itu diam, kalau banyak aktivitas yang maksudnya kalau di kelas itu dia tuh dibilang diam gitu. Kalau di rumahnya itu enggak, beda dari yang di kelas. Ya, jadi itu kebutuhannya kalau menurut Bu Bila kebebasan. Jadi kalau di rumah Lebih aktif, kalau di sekolahan dia menjadi pendiam gitu. Ada lagi Bu Galong pernah mengalami untuk anak-anak? Tentu saja kita sebagai guru secara tidak langsung kita ada ini kebutuhan dasar yang harus kita ingat ya Bapak Ibu. Setiap anak itu memiliki kebutuhan dasar ini. Ada Bu Galung? mungkin terkadang ada anak yang lupa bawa buku tugas. Nah kemudian kan langsung nangis. Ada juga yang Bu saya cuma lupa bawa buku ini biasa. Nah mungkin kasih sayang dari orang tua atau perhatian dari rumah mungkin itu juga bisa menimbulkan. Ya, bagus sekali. Ya, jadi itu kebutuhan siswa yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Jadi buatlah anak senyaman mungkin, seaman mungkin di dalam sekolah ini, karena takutnya nanti anak di rumah sudah banyak masalah, di sini ditambah masalah Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa-siswa kita atau murid-murid kita Bapak Ibu. Ini ada contoh cerita dari Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi anak itu nakalnya meminta bekal temannya Bapak Ibu. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan Bapak Ibu? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Apa Bu? Kira-kira ada anak kita di dalam kelas itu mengalami memaksa untuk temannya memberikan makanan atau bekal makan siang kepada dia. Apa menurut Bu Romila? Penguasaan atau kebahagiaan atau cinta atau kebebasan? Ya, balik Bu ke yang slide sebelumnya. Nah, ini kebutuhan apa Bu dari kasusnya Bu Ani? Ada anak di kelas 5 itu tinggalnya itu meminta makan siang temannya secara paksa. Dia berarti kebutuhannya apa? Cinta, kasih sayang. Coba Bu dicek. Coba lanjut coba.
Nih, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Adi sebaiknya mencari tahu itu tindakannya ya Bu. Melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi sama Agus. Apa? Ini ada beberapa analisis Bu. Jadi kita latar belakangnya kita analisis ya Bu. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena dia lapar, jadi dia minta bekal anaknya, berarti kebutuhannya Agus itu bertahan hidup. Kemudian jika jawaban Agus ia senang temannya jadi memperhatikan dia iseng aja Bu. Yang kedua, Agus itu iseng aja, sebenarnya dia nggak lapar, tapi dia pengen diperhatikan. Berarti kebutuhan yang Agus perlukan itu kebutuhan cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima. Jadi dia jahilin temennya Bu. Sebenarnya dia nggak lapar enggak, tapi cuma jahilin. Ada nggak Bu di siswa kita? Ada kan? Yang kadang-kadang kita tidak sadari ada anak yang kayak gitu, hanya kadang ngambil penanya aja, apa jahilin temennya, ambil minumnya, itu berarti kebutuhan dia butuh kasih sayang atau perhatian. Yang ketiga, apabila jawaban Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhannya Agus itu kebutuhannya tentang penguasaan atau pengakuan, gitu Bapak Ibu. Lanjut Mbak. Nih, sebagai guru kita ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kira-kira di dalam tubuh Bapak Ibu atau diri Bapak Ibu menguasai berapa 5 kontrol ini Bapak Ibu? Bu Usna berapa Bu? 5 semuanya Bu. Ya, apa manajer Bu? Ya, mengatur semuanya. Gimana? Teman, ya teman. Kalau Pakis, teman. Bu Suartina, Bu Rohila sebagai apa? Apa kadang-kadang sebagai manajer, kadang-kadang sebagai pemantau? Kita lihat dalam situasi belajar kita. Teman dan pemantau lah. Ya, secara tidak langsung pada diri guru itu ada 5 semuanya itu ada Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol guru di situ. Jadi kita lihat situasi dan kondisi kelas kita atau lingkungan kita Bapak Ibu. Lanjut. Ini Bu, pernyataan siapa yang mengatakan. Ini Bu. Kita jadi seperti apa? Ini contohnya. Ada bahasa kita dengan anak. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu langsung, itu membuat orang merasa bersalah. Itu langsung, oh iya saya berarti salah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu langsung mengejudge anak itu salah Bu. Itu berarti tipikal kita penghukum Bapak Ibu. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Itu memberikan motivasi atau solusi, itu teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti itu pemantau. Kita melihat perasaan siswa dulu. Bapak Ibu sering tidak di dalam kelas itu menanyakan perasaan murid? Sering tidak? Jadi untuk menanyakan perasaan murid itu biar kita bisa Bu melakukan apa yang akan kita lakukan pada saat itu Bu. Kalau saya setelah ini saya mencoba menerapkan Bu. Jadi kalau pagi setelah doa dan itu baca surat Al-Baqarah atau literasi, saya buka itu tanya dulu perasaannya dan saya petakan anak-anak tersebut tempat tidurnya. Jadi kalau yang ada yang merasa bersalah atau punya masalah, saya tadi pagi nangis Bu, aku dipaksa sama ibuku, aku dipukul sama ibuku untuk berangkat sekolah karena saya kesiangan gitu. Berarti kan perasaan dia masa di dalam itu masih kesel, kecewa, takut gitu. Jadi bagaimana? Oh berarti anak itu jangan kita tekan di dalam
kelas kita Bapak Ibu gitu. Itu sangat perlu Bu. Jadi kita biar tahu posisi kontrol kita setiap anak itu berbeda gitu. Jadi kalau yang anaknya dari rumah sudah disiapkan, sudah pakai seragam, buku sudah ditata sama orang tuanya, menurut saya itu nggak perlu kita perhatikan secara full Bu. Yang saya perhatikan kalau di dalam kelas dia nggak bawa pena atau dia nggak bawa buku. Apa solusi yang harus kita terapkan kepada anak itu? Jadi gue nggak pernah bawa buku gitu kan. Tahu alasan dulu kenapa kamu nggak bawa buku? Kenapa kamu tidak bawa pena? Solusinya bagaimana kita sebagai guru? Apa kita meminjamkan pena atau kita memberikan catatan yang harus dia kerjakan di rumah karena bukunya tertinggal, atau kita mengikutsertakan anak tersebut yang bersamaan dengan siswa yang sudah membawa buku lengkap seperti itu Bu. Kemudian manajer ya Bu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi anak-anak kita kemarin saya praktek segitiga restitusi Bu. Saya ada masalah dari beberapa siswa saya, kemudian saya ajak ngobrol, ternyata mereka juga bisa tahu sebenarnya cara menyelesaikannya itu seperti apa. Nah kita dari situ kita menuntun jawaban mereka, dia biar tahu apa sih masalah yang harus saya selesaikan ini dan bagaimana caranya. Kemudian penghukum Bu, kamu selalu yang paling terakhir. Pernah nggak Bapak Ibu? Ibu sama ini terus mana nggak Bapak Ibu? Nah, itu berarti tipikal kontrol kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Jadi kita perbaiki bersama-sama ya Bapak Ibu ya, yang sudah kita jalankan, karena karakter mereka itu berbeda dengan karakter kita semuanya, terutama saya zaman dulu Bapak Ibu. Zaman dulu saya dimarahin gurunya itu langsung nggak berani, langsung terlambat atau tidak mengerjakan PR. Apalagi cerita dengan orang tua saya nambah dimarahin lagi Bapak Ibu. Tapi zaman sekarang sudah berbeda generasi lagi, berbeda lagi pola pikirnya mereka itu Bapak Ibu. Lanjut Mbak. Ini kita akan praktek di dalam sekolah kita. Kalau budaya positif di sekolah kita sudah banyak Bu, seperti 5S, Jumat bertema, itu sudah masuk budaya positif Bu. Jumat tema dari beberapa karakter, kemudian datang lebih pagi. Saya mengamati di sini kayaknya anak yang terlambat dalam 1 minggu itu dari semua jenjang kayaknya nggak ada lebih dari 10 loh Bu. Itu bagusnya di sekolah ini. Dan itu juga ada masukan dari beberapa wali murid yang memang kadang wali murid itu tergopok-gopok kalau pagi-pagi dulu, karena kita jam 7.15 itu udah ada guru di sekolah ini, 7.15 masuk. Jadi wali murid pun kalau mengantar anaknya, karena anak saya juga ada satu siswa yang memang sering banget terlambat karena dia alasannya berangkat dari ibunya masuknya jam 7:30. Setelah itu saya melakukan pendekatan personal dengan orang tua, berarti kan alasannya kan orang tuanya mengantarkannya terlambat kan Bapak Ibu, bukan dari. Setelah saya melakukan komunikasi, alhamdulillah sekarang sudah tidak terlambat. Jadi orang tuanya lebih awal untuk berangkat kerja seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus berkomunikasi, kolaborasi dengan wali murid itu juga perlu. Kemudian lingkungan positif. Jadi di sekolah kita terbentuk lingkungan positif, kemudian keyakinan kelas, dan kemudian menjadi peraturan kelas. Jadi nanti kita praktek ya Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas dan itu menjadi peraturan kelas Bapak Ibu. Lanjut Mbak. Nih Bapak Ibu, sudah ada yang menerapkan Bu peraturan di dalam kelasnya? Sudah Bu Nani? Contohnya apa Bu Nani? Coba Bu Nani, keyakinan kelas apa atau peraturan kelas apa yang sudah diterapkan di sekolah Bu Nani? Contohnya misalnya di pagi yang tiket itu harus berangkat lebih awal. Berarti itu keyakinan kelasnya bersikap disiplin gitu ya Bu, ketepatan waktunya dan tepat waktu. Ada lagi punya Pak Kis?
Iya. belajar lah. Keyakinan kelas, Ah. nanti harus setiap hari tak lihat sana. Jadi orang perubahan waktu yang kenapa itu memang aktif Bu ya. Dia rajin, disiplin, terapkan terus. Tapi sekarang ini kan anak-anak sudah mendekati masa kubur, jadi ada goyang sedikit. Anak goyang agak. Iya. Karena itu peraturan itu laksanakan tapi dia tetap. Contohnya Pak, peraturannya seperti apa? Saya disiplin berangkat 7 berangkat sudah jelas ya. Lalu kita literasi dan apa sekarang enggak, Mak, enggak usah literasi, Pak enggak usah ini. Oh iya, berarti fenomena di kelas 6 ya Bapak sekarang karena sudah dianggap oleh remaja Bapak Ibu. Jadi nanti diterapkan lagi ya Pak untuk keyakinan kelasnya itu punya pakis bagus, disiplin dan tepat waktu. Lanjut. Nih, cara pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal, sifatnya umum Bapak Ibu. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curang pendapat. Jadi kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dengan kesepakatan bersama Bapak Ibu Dewan Guru dan murid. Nah, itu. Lanjut Mbak. Ini contoh-contoh peraturan dan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Ini peraturan dan keyakinan kelas contohnya. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya nilainya apa Bu? Tanggung jawab. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen dan tujuan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan seterusnya. Lanjut. Sudah ya Bapak Ibu, ini membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas seperti itu ya Bapak Ibu. Tadi lanjut aja Bu ke restitusi. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas, tadi contohnya ada sikap disiplin, menghormati orang lain, tanggung jawab. Kita akan ada namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Kalau dulu kita istilahnya bimbingan konseling lah Bu. Karena kita guru kelas, jadi BK-nya ya dari guru kelas sendiri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui kegiatan restitusi guru, yang pertama dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Lanjut. Ini Bapak Ibu kegiatan segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini segitiga restitusi ya Bu. Yang pertama kita menanyakan menstabilkan identitas dulu Bu. Menstabilkan identitas, terus kemudian kita validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinannya. Ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini salah satu contohnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, gitu Bu. Kemudian dalam validasi menanyakan keyakinan, dalam menanyakan keyakinan itu kita dapat nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu tidak menjadi orang yang seperti apa. Kemudian validasi tindakannya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini.
Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Pertama yang kita lakukan, menstabilkan identitas dulu Bu. Kita harus tahu alasan anak tersebut. Kemudian kita hubungkan dengan keyakinan kelas. Yang ketiga, validasi tindakan itu bagaimana cara memecahkan masalah tersebut Bapak Ibu. Nih, tahapannya ya Bapak Ibu. Menstabilkan identitas, ya, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Salah satu kalimatnya Bapak Ibu, kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari mana permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu salah satu kata-katanya. Dan validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Benar atau tidak? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lanjut. Ini tahapan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati dihubungkan dengan keyakinan kelas yang kita buat Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, sebelum kita melakukan refleksi, saya akan tayangkan skenario Bapak Ibu. Skenario dari segitiga institusi yang sudah dibuat. Yang pertama itu ada kasus, di sana ada siswa yang mencontek saat sumatik akhir semester. Jadi nanti saya meminta untuk 2 orang guru mempraktekkan skenario kasus yang kedua ini. Yang pertama, seorang siswa yang bernama Galuh, kita pakai Google langsung ya Bu, ketahuan melakukan kecurangan dengan mencontek pada saat pelaksanaan tes sumatik akhir semester. Kemudian di sini ada validasi identitas seperti apa, validasinya seperti apa. Ke bawah lagi Pak. Kemudian bagaimana menanyakan keyakinan kelas. Bisa kita praktekkan langsung ya Bapak Ibu biar kita langsung tahu bagaimana menstabilkan identitas, bagaimana validasi tindakan yang salah, dan bagaimana menanyakan keyakinan. Bisa Bu Galuh? Ya, silakan dipahami dulu Bu. Kemudian ini ada kasus yang kedua. Nih, ini ada siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Kita sebagai guru, apa kita harus langsung, kamu kenapa nggak ikut kegiatan ekstrakurikuler? Kita harus tahu latar belakang anak tersebut itu kenapa seperti itu Bapak Ibu. Itu nanti bisa dipraktekkan kalau waktunya cukup Bu Nani dengan Bu Okta ya Bu Nani ya. Siap ya Bu? Ya. Mau siapa dulu, Bu Okta atau Bu Eva? Ya, silakan. Ya, tepuk tangan untuk Bu Eva dan Bu Galuh. Waalaikumsalam, silakan duduk. Apakah kamu tahu Bu Guru panggil kamu ke sini? Iya Bu, soalnya waktu kemarin waktu ujian semester. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Apakah kamu tahu Bu Guru panggil kamu ke sini? Iya Bu, soalnya waktu ulangan sumatik kemarin saya ketahuan copet. Coba kamu ceritakan kronologinya. Jadi Bu, waktu saya mengerjakan ulangan sumatik itu, saya merasa kalau soalnya itu sulit banget Bu. Jadi saya membuat
kata-kata kecil itu untuk saya mencontek Bu. Saya minta maaf ya Bu. Oh gitu. Saya yakin tidak ada siswa yang tidak sempurna. Kamu mengakui kesalahan kamu itu sudah baik, sudah termasuk kamu mengakui kesalahan kamu. Iya Bu, sebelumnya saya mohon maaf sekali ya Bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Jikalau nanti ada materi yang belum saya pahami, saya akan bertanya Bu sama Bapak atau Ibu Guru agar menjelaskan materinya lagi Bu, supaya saya lebih paham lagi untuk pembelajaran ke depan. Kenapa kamu sampai mencontek? Apa masih ada yang kurang paham? Iya Bu, soalnya saya merasa sulit waktu materi tersebut. Jadi saya membuat catatan kecil itu Bu. Menurut kamu tindakan kamu tersebut baik atau tidak? Tidak Bu. Baik, untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan saat ujian berlangsung? Jadi sebelum ujian, nanti saya akan belajar lebih tekun lagi. Jika ada materi yang belum paham, saya akan tanya dengan Bapak atau Ibu Guru Bu. Bagus. Ibu guru pasti akan senang untuk berbagi materi lagi supaya kedepannya kamu lebih semangat lagi belajar, lebih memahami materi dan tidak diulang kembali. Oke? Ya Bu, saya minta maaf ya Bu. Ya baik, ibu maafkan. Sekarang kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu, itu tadi kasus yang pertama dari Bu Eva dan Bu Galo, karena Bu Eva menemui anaknya yang mencontek pada kegiatan penilaian sumantif akhir semester. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, kita harus mengetahui alasan dulu kenapa dia mencontek, kemudian bagaimana anak itu bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian kan anak itu berarti besok belajar lagi, tanya dengan guru mata pelajaran yang tidak paham secara tidak langsung, anak kita itu bisa menyelesaikan atau mengetahui solusi secara tidak langsung Bapak Ibu. Jadi jangan seharusnya kamu belajar, jangan nyontek. Kamu ya harus yang kreatif apa itu. Kalau kayak gitu kita langsung ngejudge menghukum anak. Jadi kita kalau praktek segitiga restitusi begitu. Jadi kita harus tahu alasannya, kemudian bagaimana memposisikan kalau ibu seperti Bu Galo paling ya seperti itu posisinya, jadi menstabilkan anak tersebut tidak malu untuk bercerita. Misalnya, oh kemarin saya mencontek, apa alasan kamu mencontek? Karena saya ingin nilainya seperti si B. Oh ya tentu kalau ibu diposisikan kamu, pasti ibu juga melakukan hal itu. Tapi kembali lagi, bagaimana itu bagus apa tidak tindakan yang kamu lakukan? Bapak Ibu. Yuk kita praktek yang kedua ya Bapak Ibu, biar kita semakin paham kegiatan segitiga restitusi Bapak Ibu. Silakan Bu Nani dan Ibu Okta. Okta, sini ya. Ibu mau bicara sebentar ya. Iya Bu, maaf ya Bu. Sepertinya Sabtu kemarin Okta tidak ikut kegiatan ekstrakurikuler pramuka ya? Iya Bu. Nah, Kemarin aku diajakin ayah pergi jalan-jalan ke Bandara Mau. aduh sebenarnya ibu pasti juga suka diajak jalan-jalan, juga senang diajak jalan-jalan. Tapi apakah Okta tahu apakah itu sesuai dengan peraturan sekolah kita? Enggak Bu. Kenapa? Sekolah kita Iya, untuk mentaati peraturan. Okta ingat kan tentang kesepakatan yang telah kita buat di sekolah ini? Iya Bu. Apa? Yang mengikuti ekstrakurikuler. Iya. Nah, menurut Okta harusnya apa yang Okta lakukan pada saat pada saat kegiatan pramuka tersebut, apakah seperti yang Okta lakukan sekarang ini ikut
Enggak Bu, seharusnya Okta izin dulu sama pembina pramukanya, bukannya nggak izin dulu. Bagus, gitu. Mungkin ada yang lain lagi? Berarti harus ikut dulu ekstrakurikuler dulu ya Bu. Habis itu Okta boleh pergi ikut ayah jalan-jalan. Iya, seperti itu ya. Iya. Besok jangan diulangi lagi ya, Iya Bu, karena itu sudah menjadi apa? tanggung jawab kewajiban ya Bu. Iya, sudah menjadi tanggung jawab pertama. Maaf ya Bu. Untuk mematuhi peraturan Sekolah. nggak apa-apa, sementara seperti itu, tapi besok jangan itu. Maaf ya Bu. Iya, sekarang boleh ikuti pelajaran. Terima kasih Bu. Ya, tepuk tangan buat Ibu Tiga. Untuk kita semuanya. Begitu Bapak Ibu contoh kegiatan restitusi yang kita terapkan di sekolahan Bapak Ibu. Alhamdulillah kita di lingkungan SD masih mudah untuk melakukan kegiatan restitusi ya Bapak Ibu, karena memang masih tarafnya anak-anak. Berbeda dengan siswa yang sudah jenjangnya SMP sampai SMK, mereka mempunyai metode segitiga restitusi pun yang berbeda. Ini adalah kasus sederhana Bapak Ibu yang sering kita alami di dalam kelas atau di sekolah kita Bapak Ibu. Saya ambil contohnya yang memang mudah kita atau sudah pernah kita alami Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak yang tidak ikut, tapi siap Bu Rohila harus tanya alasannya itu kenapa dan bagaimana pendapat dia, kalau dia seperti itu salah atau tidak, dan bagaimana solusinya. Itu Bu. Selanjutnya Bapak Ibu yang terakhir Bapak Ibu, kita sudah dipaparkan dari awal sampai akhir tentang budaya positif, tentang keyakinan kelas, 5 kontrol kita sebagai guru, dan sampai dengan kegiatan atau tahap segitiga restitusi. Yang terakhir Bu, kita refleksi ya Bapak Ibu, siapa yang akan mencoba merefleksi kegiatan kita hari ini setelah saya diseminasi. Ini ada saya buatkan 3 pertanyaan. Bagaimana perasaan saat ini? Lelah, ngantuk, pengen pulang, atau bahagia, atau semangat, atau senang? Yang kedua, setelah mengikuti materi pembebasan diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa budaya positif itu seperti apa. Kemudian target saya selanjutnya, Bapak Ibu akan menerapkan, akan mencontoh, atau akan lebih inovatif lagi ke depannya dalam pemaparan yang sudah saya jelaskan tadi. Silakan Pak Kis mau menanggapi refleksinya. Ya, memang Bapak Kis. Iya, perasaan ini ya jelas harus semangat, karena ilmu yang harus kita raih dan kita laksanakan di kelas. Walaupun bentuknya sangat sukar untuk anak-anak, tapi kalau ini terus-menerus kita laksanakan tentunya akan berakhir dengan baik. Ini bagi kita semua guru-guru kadang-kadang tidak seperti yang Bu Maya katakan, ya. Pasti termasuk saya juga itu Bu Jauna mainnya keras pada anak-anak refleksi. Tapi dengan cara ini pun membuat kita semakin sadar bahwa anak itu tidak sama dengan kita sendiri. Anak saya kelas 6B itu saya sering kategori itu. Kalau matematika dia selalu mudah gitu ya, kenapa nak? Ternyata ketemu solusinya, Pak, saya nggak bisa ambil bagi. Lalu kita sebagai guru mencari solusi bagaimana agar si anak itu bisa lancar pembagian dari hal yang dasar. Ya, saya kira ini mungkin guru yang lain juga mungkin sama pendapatnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kis, untuk Pak Kis. Selanjutnya Bu Husna, Bu, bagaimana tanggapan refleksinya untuk
kegiatan kita hari ini, Bu. Ada tambahan atau tidak untuk saya, Bu? Karena kita belajar bareng-bareng dan refleksi ada 3 pertanyaan. Perasaan Bu Husna pada saat ini gimana? Terus kesan Bu Husna setelah mengikuti kegiatan pengindasan itu seperti apa, dan target Bu Husna selanjutnya itu seperti apa, Bu? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya saat ini tentunya saya sangat senang, ya, karena saya mendapatkan ilmu baru. Dengan adanya materi seperti ini, itu menjadi motivasi saya. Semoga dalam pembelajaran di kelas saya nanti bisa ada banyak perubahan. Terus target selanjutnya, ya, insya Allah dengan materi ini seperti ini akan membawa banyak perubahan pada diri saya dan insya Allah pada anak didik saya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Bu. Bapak-bapak, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya di sini hanya pengindasan Bapak Ibu ilmu baru karena itu tanggung jawab saya yang sudah saya dapatkan di CGP dan harus saya bagikan ke Bapak Ibu semuanya, sehingga ilmu yang kita dapatkan semuanya berkah ya Bapak Ibu. Yang terakhir kita dari guru mapel ya Bapak Ibu, itu tadi dari guru kelas 6, ada kelas rendah dari Bu Husna dan Pakis, sekarang dari guru Hila ya Bu. Silakan Bu Rohila dari guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Monggo Bu. Terima kasih. Perasaan saya saat ini yaitu senang dan bahagia atas materi yang sudah disampaikan oleh Bu Maya hari ini. Karena saya sudah paham dengan materi budaya positif yang adalah standar sertifikat dari sisi muslim. Insya Allah akan saya tetapkan dalam pembelajaran khususnya pendidikan agama Islam. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Rahila, Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya mengganggu istirahat Bapak Ibu sebentar, karena saya memang ada kewajiban dan tanggung jawab saya harus melakukan pengindasan ke Bapak Ibu semuanya, karena bagaimanapun kita pola pendidikan pada saat ini sudah berbeda ya Bapak Ibu, dan kita sebagai pendidik wajib mengupdate atau menerima perubahan tersebut Bapak Ibu. Jadi setiap ilmu baru, siapapun Bapak Ibu, semangat untuk Bapak Ibu yang belum mengikuti CGP, semoga hatinya bergerak untuk bisa mengikuti kegiatan ini, karena banyak ilmu baru Bapak Ibu yang perlu kita dapatkan, dan bagaimana cara kita pengindasan atau diseminasi ke sekolahan Bapak Ibu. Jadi semakin kita mendapatkan ilmu, semakin kita bisa memahami bagaimana karakter dari teman kerja kita, bagaimana karakter dari peserta didik kita, dan bagaimana cara kita menanggapi Bapak Ibu. Jadi ilmu yang kita dapatkan pada hari ini semoga mendapatkan keberkahan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu menjadi guru-guru hebat dan guru-guru yang selalu ingin membuat muridnya aman, nyaman, damai, dan senang di sekolah ini khususnya Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita bisa menceritakan 5 tahun yang akan datang mempunyai kesan yang baik dengan kita, punya kesan yang baik dengan sekolah ini Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah Bu Siti Zubaidah yang selalu mendukung kegiatan saya, dan Bapak Ibu semuanya yang menurut saya sangat mudah Bapak Ibu mengajak Bapak Ibu untuk berkolaborasi, karena di beberapa teman CGP saya pun ada beberapa permasalahan yang memang Bapak Ibu kurang mendukung kegiatan ini Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jikalau ada kesalahan kekurangan dari saya dalam penyampaian atau pemaparan materi pada hari ini. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ibu bagikan stick note untuk kalian tulis apa sih keinginan kalian di dalam kelas ini, mau jadi seperti apa sih kelas ini. Setelah kita membuat peraturan kelas, kita akan turunkan menjadi keyakinan kelas. Kata-kata keyakinan kelas itu nanti kalian ambil dari peraturan kelas yang sudah kita buat. Keyakinan kelas contohnya misalnya seperti ini. Tidak berbohong. Misalnya, itu peraturan kelasnya, tidak berbohong. Keyakinan kelasnya apa? Bersikap jujur gitu. Kemudian contoh lagi, nanti ada yang tidak terlambat. Terus keyakinan kelasnya apa? Tidak terlambat? Tepat waktu gitu. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu kata tidak, kata jangan itu nanti dihilangkan. Paham anak-anak ibu? Ada yang ditanyakan? Gimana Jinggan? Oh ya, keyakinan kelas itu apa kata si Jinggan? Keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibuat oleh murid dan guru supaya bisa terbentuk karakter di dalam diri murid itu agar bisa menjalankan sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Sama saja kesepakatan. Dan kemudian manfaatnya apa untuk kalian kalau sudah punya keyakinan? Kita biar tidak terlambat. Setiap tugas yang sudah dibuat bersama-sama kalian bisa laksanakan dengan baik. Itu contohnya. Baik, kita sudah bisa dimulai kita membuat peraturan kelas. Bisa. Oke, Bu Maya akan bagi stick note. Bu Maya akan bagi stick note, boleh? Oke. Nanti kita tempel di papan tulis. Ayo, geser ke sana. Berapa lagi? Diingat untuk yang ditempel jangan sampai kembali ya. Oke. Ini nih jam. Boleh dikasih. Sudah? Sudah, silakan kalian buat peraturan apa yang akan kita laksanakan di dalam kelas ini. Menurut kalian, peraturan seperti apa yang kalian inginkan supaya menjadi keyakinan kelas? Kalau sudah, silakan boleh ditempel ke depan. Gimana, Nak? Boleh lebih dari satu. Bisa, boleh lebih dari satu. Ya, boleh lebih dari satu. Yang penting kita nanti untuk buat keyakinan kelasnya kita sepakat. Boleh. Ya, kita buat peraturan dulu. Sesuai keinginan kalian, nggak usah dikasih nama ya, Nak ya. Tidak usah dikasih nama. Sudah bisa ditempel? Ya silakan. Siapa yang mau nyoba tempel? Silakan.
boleh. Yang rapi ya buatnya. Kita sudah membuat peraturan kelas yang sudah kita sepakati. Boleh ditempel semuanya. Boleh ditempel semuanya. Oke. Mantap, bagus-bagus nih peraturannya akan dibuat. Kalau kita sudah membuat peraturan, berarti kita akan membuat keyakinan kelas dari peraturan ini. Ya. Coba Bu Maya akan baca satu persatu dan Bu Maya akan menyimpulkan ya keyakinan apa yang akan kita buat. Ada datang tepat waktu, ada ini datang tepat waktu juga, tidak berbicara kotor. Waduh, jahat ini. Kemudian bersikap sopan, tidak boleh berkata kasar, datang tepat waktu, harus piket kelas, harus mengerjakan tugas, piket kelas, bersikap disiplin, memakai seragam lengkap, mantap, tidak berkata kasar. Kemudian kalau yang berkata kasar denda 2.000. Wah, mantap ini. Kemudian tidak boleh mengejek nama orang tua. Kemudian jika terlambat baca satu suratan. Peraturan kelas tidak berbohong, tidak telat saat berangkat. Peraturan kelas jika piket umum hari Rabu dan Sabtu harus ikut serta semua. Ingat ya, kita ada tugas piket umum. Oke. Menjaga omongan yang kotor, bersikap sopan santun, datang tepat waktu, tidak boleh berkata kotor. Jika tidak piket, maka piket dalam seminggu. Kalau kalian pas jam piket kok kalian nggak piket, itu sepakat nggak turun piket 1 minggu full. Ya, boleh langsung ke sana. Tidak membuli teman, memakai baju sekolah rapi dan sopan, mantap. Baik, anak-anakku, kita akan membuat keyakinan kelas dari yang sudah ditulis tadi. Yang pertama apa? Keyakinannya kalau datang tepat waktu berarti apa? Disiplin. Datang tepat waktu. Kemudian kalau kita nggak boleh ngejek-ngejek orang tua, kita harus apa sikapnya? Apa? Ya, menghormati bisa nggak? Bisa. Menghormati bisa nggak? Bersikap saling hormati. Terus yang ketiga, kalau kita tidak boleh mencontek, jujur, bersikap jujur, saling menghormati. Kalau ini ada tidak berkata kotor
atau kasar berarti apa? Saling menjaga sopan santun. Ya. Apa? Sopan, santun dengan guru dan teman. Terus baiklah anak-anak ibu, kita sudah membuat peraturan dan keyakinan kelas. Yuk, ini yang kita yakini di dalam kelas kita ya. Oke, datang tepat waktu, saling menghormati, bersikap jujur, sopan santun dengan guru dan teman. Yang terakhir, menjaga kebersihan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Baiklah anak-anak ibu, kita sudah membuat keyakinan kelas yang harus kita lakukan di dalam kelas. Ingat, kalau kalian membuat sebuah kesalahan, ingat dengan keyakinan yang sudah kita buat. Oke anak-anak ibu, terima kasih Ibu Agiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaliska Nasedilana, kelas 5. Saya sekolah di UPT SD Negeri 1 Pajarisum. Perasaan saya senang dan bahagia setelah membuat peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, sehingga kelas saya menjadi nyaman dan aman. Terima kasih Bu Maya, sukses selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.